Yakobus mau menegaskan supaya dalam hidup berjemaat orang-orang Kristen di mula-mula itu, agar kiranya tidak ada Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, dimanapun kita semua berada, kiranya kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam pemberkatan Tuhan. Selamat datang dalam ibadah renungan sepekan. Renungan kita di saat ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 2, ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Yakobus pasal 2, ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Jika kita sudah menemukan ayat firman Tuhan yang dimaksud, biar Alkitab kita tetap terbuka di hadapan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan Engkau berkenan membuka hati, pikiran kami untuk dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 8 hingga ayat 10, Bapak Ibu, merupakan surat yang ditulis oleh Yakobus kepada jemaat ataupun pendengar. Kalau dalam pasal 1 ayat 1 katakan di situ ditujukan kepada ke-12 suku yang berada dalam perantauan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yakobus dalam pembacaan ini mau menasehati jemaat ataupun pendengar untuk hidup tidak saling memandang ataupun membeda-bedakan jemaat Tuhan satu sama lain. Namun sebelum jauh ke dalam perenungan kita, mari kita baca ayat firman yang menjadi renungan kita. Yakobus pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop jangan memandang muka. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus dengan tegas mau mengatakan supaya jemaat tidak saling membeda-bedakan. Kalau dalam ayat sebelumnya di pasal 2 ini, dalam perikop pembacaan kita ini, ditegaskan di sana secara rinci oleh Yakobus, yaitu jemaat yang suka memandang mereka-mereka yang kaya, orang-orang yang mengenakan emas dan pakaian yang bersih. Janganlah kiranya dibedakan sikap dan perilaku terhadap orang yang kaya seperti itu, dan juga membedakan sikap dengan orang yang miskin atau orang yang berpakaian sederhana. Yakobus mau menegaskan supaya dalam hidup berjemaat orang-orang Kristen di mula-mula itu, agar kiranya tidak ada pembedaan. Karena apa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita membeda-bedakan seseorang, apalagi menurut harta kekayaan, menurut pakaian yang dipakainya, ini adalah cikal bakal sebuah ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kita akan hanya berlaku ataupun bersikap adil atau bersikap baik terhadap orang-orang yang kaya, terhadap orang-orang yang berpakaian rapi. Tetapi kepada mereka yang berpakaian sederhana, kepada mereka yang miskin, kita akan bersikap kasar, mengabaikan, atau bahkan kita mengucilkan mereka. Yakobus dengan tegas mau menegaskan bahwa jangan sampai hal itu terjadi demikian kepada jemaat, kepada persekutuan orang Kristen mula-mula. Dan dalam penjelasan berikutnya, Yakobus mau menegaskan bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, ketika siapa saja yang mau membeda-bedakan orang itu menurut hartanya, menurut kekayaannya, ia telah berbuat dosa. Dalam ayat yang 9 dikatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua hal pesan yang bisa kita dapatkan dalam pembacaan ataupun perikop renungan kita di saat ini. Yang pertama adalah sesuai dengan judul daripada perikop ini tadi, yaitu kita tidak boleh memandang muka. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun dalam kehidupan berjemaat. Apalagi kita membedakannya menurut harta kekayaan masing-masing. Kepada mereka yang kaya kita bersikap sopan, lemah lembut, tetapi kepada mereka yang miskin, pada akhirnya kita menjadi bersikap kasar, mengabaikan, acuh tak acuh, bahkan kita mengucilkannya. Hal tersebut janganlah kiranya terjadi demikian dalam kehidupan kita, dalam kehidupan persekutuan kita, bergereja, berjemaat, dimanapun kita berada. Sebab hal tersebut tidak menggambarkan daripada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, yaitu mengasihi sesama kita, manusia, seperti diri sendiri. Sesama manusia, tidak dikatakan sesama manusia yang kaya, sesama manusia yang punya harta berlimpah, tidak. Tetapi sesama manusia, tidak ada penjelasan embel-embel lainnya. Sesama manusia, mau dia kaya, mau dia miskin, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh memandang muka di sana. Kita harus berlaku adil kepada siapapun itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk jangan setengah-setengah melakukan hukum Tuhan itu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jangan kita mengatakan bahwa kita sudah beribadah, rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan, segala macam kita sudah lakukan, lalu kita mengatakan kita hidup bersih tanpa bernoda, tetapi di sisi lain kita memandang muka, kita mengucilkan orang lain, kita merendahkan kehidupan orang lain. Sekali-kali ditegaskan kepada kita bahwa kita sama sekali berdosa di hadapan Tuhan. Semuanya yang kita lakukan itu tidak ada gunanya kalau kita melanggar satu saja dari hukum yang Tuhan berikan kepada kita, dari apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam perenungan kita di saat ini, kita diajak untuk tidak saling merendahkan satu sama lain. Kita diajak untuk jangan setengah-setengah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu. Untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan di saat ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur buat hadirat-Mu dalam perenungan kami di saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama, boleh menjadi sebuah siraman rohani bagi kami untuk pertumbuhan iman kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk memahaminya, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati yang senantiasa mengasihi sesama kami tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Agar kami, Tuhan, kiranya secara total, secara penuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, tidak setengah-setengah, ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan itu, ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, agar kiranya kami senantiasa diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang ada di lingkungan kami, bagi orang-orang yang Tuhan senantiasa kasihi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan boleh pakai kami. Amin.